Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, kelas 7 SMP Budi Utomo Surakarta. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan oleh Allah semangat dalam bertolabul ilmi, dan semoga kita semua terhindar dari penyakit virus corona. Amin. Untuk pagi hari ini kita lanjutkan materi prakarya kelas 7, yaitu kerajinan dari bahan lunak. Pengertian kerajinan dari bahan lunak yaitu kerajinan berbahan lunak yang terbuat dari bahan dasar yang bersifat lunak. Kerajinan bahan lunak ini dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan asal bahannya. Berdasarkan asalnya bahan diperoleh dari mana. Nah, yang pertama kerajinan dari bahan lunak alami, dan yang kedua adalah kerajinan dari bahan lunak buatan. Bahan lunak alami yaitu bahan lunak alami yang dapat diperoleh dari alam, tersedia di alam dan lingkungan sekitar secara alamiah tanpa proses pengolahan manusia terlebih dahulu. Yang kedua, dapat ditemukan di lingkungan sekitar dalam jumlah banyak dan melimpah. Nah, contohnya seperti tanah liat, serat alam, getah, dan kulit. Kita bahas bahan lunak alami atau organik. Pertama, tanah. Tanah ini dapat diproduksi menjadi guci, keramik, dan gerabah. Yang berikutnya, pelepah pisang, yang merupakan bahan alam yang mengandung serat alami, dapat dibentuk menjadi wadah tisu atau lukisan dinding. Seperti kemarin ya, kalian sudah Ustazah suruh membuat keterampilan dari serat alam. Nah, ada yang kemarin dari pelepah pisang, kemudian dari kulit jagung, ada juga yang dari batang daun pandan seperti itu. Nah, itu juga termasuk dalam bahan lunak alami atau organik. Kemudian getah pohon. Getah pohon tertentu yang memiliki tekstur dan pola abstrak dapat digunakan sebagai bahan membuat aksesoris berupa kalung maupun gelang. Kemudian kulit dengan karakter bahan lunak dari hewan dapat diubah menjadi hiasan dinding berupa kaligrafi ataupun wayang. Ini kulit ini diambil dari kulit hewan ya, atau juga bisa dari kulit batang pohon. Misalnya kulit batang pohon pepaya itu bisa digunakan untuk membuat campuran bahan untuk membuat lukisan misalnya, dan lain-lain. Banyak sekali ya. Nanti silakan dicari sendiri contohnya sebagai pengetahuan. Kemudian yang kedua, bahan lunak buatan atau anorganik, yaitu bahan buatan yang dimaksud adalah bahan alam yang diolah dengan diberi tambahan zat kimia sebagai pengubah sifat bahan buatan menjadi lunak dan mudah dibentuk. Contohnya bubur kertas, lilin, plastisin, parafin, dan gipsum. Gipsum dapat dibuat menjadi hiasan dinding atau patung cenderamata yang menarik. Nah, kemudian lilin dapat diubah menjadi hiasan yang memperindah desain interior. Lilin itu kan bisa digunakan untuk membuat macam-macam ya. Maksudnya bahan dari lilin itu loh, yang mudah mencair, mudah dibentuk. Kerajinan bahan lunak alami. Kerajinan tanah liat. Nah, kerajinan tanah liat merupakan barang pecah belah yang melalui proses pembakaran. Dalam pembuatannya ini
dibentuk, tanah liat dibentuk kemudian dibakar sehingga menjadi hiasan kerajinan yang bagus, tahan, yang awet. Nah, kemudian mempunyai warna yang menarik. Dalam pembuatannya, bahan tanah liat melalui proses sedemikian rupa sehingga menjadi produk yang bernilai guna dan estetis yang tinggi. Awalnya tanah liat itu kan hanya tanah liat yang tidak ada nilainya ya. Kalau sedikit tidak ada nilainya. Kalau banyak mungkin bisa digunakan untuk bercocok tanam atau untuk membuat sesuatu ya, menjadi lahan gitu ya. Tapi ketika diproses ini bisa menjadi sebuah karya yang bernilai jual tinggi seperti menjadi keramik, menjadi gerabah, itu mempunyai nilai jual yang tinggi. Nah, pengolahan tersebut dilakukan dengan cara memijit. Memijit ini maksudnya tanah liat yang bagus kemudian diuleni seperti itu menggunakan tangan, dipijit-pijit sehingga menjadi lembut, bisa dibentuk, memilin, dan kemudian yang terakhir adalah membakar. Contohnya, gerabah berbentuk kendi kecil dapat digunakan untuk menyimpan rempah-rempah seperti ini ya. Lucu sekali kan kalau sudah menjadi suatu produk. Nah, keramik berbentuk piring dan cangkir dengan motif lukisan yang indah dapat dijadikan hiasan. Nah, kalau sudah seperti ini kita jadi lebih senang melihatnya dan juga tertarik untuk membeli. 2. Kerajinan serat alam. Nah, pengolahan serat alam sangat bervariasi tergantung bahan yang digunakan. Contohnya ini sandal terbuat dari bahan pelepah pohon pisang yang lunak. Jadi pelepah pohon pisang itu dipotong-potong kemudian dijemur sehingga menjadi pipih dan lebih awet ya ketika kering seperti ini, dan bisa dimodifikasi dibentuk menjadi sendal. Nah, yang selanjutnya keranjang yang terbuat dari batang tanaman eceng gondok yang lunak. Eceng gondok itu kan tanaman ya, jadi bersifat organik. Nah, kemudian dikeringkan. Setelah kering bisa dibentuk menjadi keranjang seperti ini. 3. Kerajinan kulit. Contohnya adalah jaket kulit, menjadi tren mode yang digemari banyak orang. Nah, jaket kulit ini kan sangat mahal. Kalau kulit asli itu sangat mahal. Bagus, bahannya awet ya. Tidak mudah rusak, tidak mudah terbakar. Kemudian wayang kulit terbuat dari lembaran kulit hewan yang ditipiskan. Ini kita kalau melihatnya ini tidak seperti kulit ya, tapi setelah menjadi kerajinan menjadi sangat bagus dan menarik, mempunyai nilai jual yang tinggi, kemudian juga lebih bermanfaat. Kemudian yang keempat, kerajinan bahan lunak buatan. Tadi contohnya adalah kerajinan gipsum, produk kerajinan 2 dimensi dari bahan gipsum di dinding. Jadi ini gipsum itu memang sengaja dibuat awalnya dari bahan alami, kemudian bisa digunakan untuk hiasan dinding seperti ini. 2 dimensi ini hanya ditempelkan ya. Kemudian patung dari bahan gipsum berbentuk 3 dimensi. 3 dimensi ini jadi patung, menjadi patung yang seutuhnya 3 dimensi. Kemudian kerajinan bahan lunak buatan. Yang berikutnya yaitu kerajinan gipsum. Adapun teknik yang digunakan dalam berkarya dengan bahan gipsum itu ada 3. Yang pertama teknik casting atau mencetak. Seperti apa ya? Tadi misalnya contohnya dicetak. Cara pembuatannya dicetak. Kemudian yang kedua teknik carving atau memahat. Seperti patung itu kan cara membuatnya adalah dipahat. Gipsum yang bentuknya masih batangan mungkin kemudian dipahat, dibentuk menjadi sebuah karya. Yang ketiga adalah teknik modeling. Modeling ini menggunakan model atau bentuk yang dibuat
misalnya patung ya, patung kita ingin membuat patung. Nah, patung ini kita buat cetakannya dulu. Nah, kemudian setelah sudah jadi cetakannya, ini bisa cetakan ini bisa dimasuki dengan bahan lain, misalnya dicor dengan semen atau fiberglass seperti itu. Jadi dengan model atau bentuk untuk membuat karya dari bahan gipsum. Yang keempat ya, masih masuk dalam kerajinan bahan lunak buatan, kerajinan lilin. Lilin dibentuk menyerupai bunga teratai berwarna merah muda. Nah, ini kan jadi lebih menarik ya kan, lilinnya menjadi lebih cantik untuk hiasan. Kemudian lilin yang dibentuk berlapis-lapis warna terlihat menarik. Macam-macam ya lilin, bisa digunakan menjadi hiasan seperti ini kan, jadi terlihat lebih indah, lebih romantis seperti itu. Nah, yang terakhir adalah pengemasan. Analisis ekonomi. Dalam menjalankan sebuah usaha, analisis ekonomi dilakukan untuk mengetahui selisih biaya produksi dan biaya penjualan. Selisih biaya produksi dan biaya penjualan ini disebut dengan untung atau laba. Jadi ekonomi, orang menjual sesuatu itu pasti ingin mendapatkan untung atau laba. Makanya kita analisis. Misalnya kerajinan dari bahan tanah liat ya. Untuk 10 kilonya seharga 3.000, berarti jumlahnya 30.000. Kayu bakarnya ini hitungannya adalah 1/10 kilo. Harganya 10.000. Nah, berarti kalau harga per 10 kilo ini adalah 10.000 dan kita butuhnya adalah 1 kilo. Nah, jumlah harga yang dibutuhkan, uang yang dibutuhkan adalah 1.000. Kemudian melamin untuk per 10 liternya itu 50.000 dan kita hanya butuh 1 liter, berarti 5.000. Tenaga kerja untuk 2 orang, kalau untuk 2 hari itu 50.000. Nah, kalau untuk 1 hari 25.000. Tenaga kerja 1 orang untuk 5 harinya adalah 40, berarti 1 harinya adalah 8.000. Ini maksudnya tenaga kerja 2 orang, 1 orang ini ya mungkin jenis pekerjaannya berbeda. Jadi harga upahnya itu juga berbeda. Jumlahnya adalah 61.000. Nah, jumlah produksi untuk 20 buah produk tanah liat adalah 1.220.000. Nah, biaya produksi yang dikeluarkan untuk membuat kerajinan vas bunga ini tadi kan 1.220.000 rupiah. Nah, hasil penjualan vas bunga sejumlah 20 buah adalah, misalnya kita beri tadi kan harga produksi satu vas itu kan 61.000. Nah, untuk mendapatkan laba kita naikkan, ketika kita jual harganya menjadi 100.000. Nah, 20 vas bunga dikali 100.000 sama dengan 2 juta. Nah, keuntungan yang dapat diperoleh yaitu hasil penjualan dikurangi biaya produksi. 2 juta dikurangi 1.220.000. Nah, keuntungannya adalah 780.000 rupiah. Nah, seperti ini. Jadi keuntungan kalau kita bisa bisa mandiri, bisa memiliki kemampuan untuk wirausaha. Jadi kita harus punya kemampuan yang kreatif, inovatif untuk membuat suatu karya, dan kita juga tidak harus mengerjakannya sendiri. Kita bisa merekrut tenaga kerja seperti itu. Nah, jadilah produk vas bunga yang ini untungnya kan lumayan. Misalnya kita punya tenaga kerja 1 atau 2 orang untuk memproduksi, misalnya di sini adalah 20 buah vas. Nah, itu keuntungannya 780.000 rupiah. Ini sudah bersih ya, dikurangi tadi bahan, kemudian bahan baku dikurangi biaya karyawan, itu sudah bersih 780.000.
Nah, jadi misalnya kalian anak-anakku yang di sini kan walaupun kalian masih sekolah, kalian sudah punya produk sendiri, misalnya entah itu makanan, kalian yang pintar masak bisa membuat makanan, kemudian kalian yang pintar menggambar bisa membuat gambar, ya kan? Sekarang itu kan banyak ya, kayak sketsa itu juga laku. Nah, kalian bisa menggunakan kemampuan kalian untuk menghasilkan uang sendiri. Nah, jadi kan tercapai cita-cita tersukses menjadi anak yang berakhlakul karimah, yang alim fakih dan mandiri. Kalian bisa mandiri sejak dini. Mungkin ya bisa untuk tambahan uang saku, bisa untuk ya untuk kebanggaan lah. Kalau kita sudah bisa menghasilkan uang sendiri itu kita bangga, dan kita jadi bisa lebih menghargai arti uang. Jadi tidak mudah membelikan uang untuk sesuatu yang tidak kita butuhkan, sesuatu yang manfaatnya tidak begitu ada manfaatnya untuk kita, seperti itu ya. Ini contoh. Kalau kerajinan itu juga bisa memiliki nilai jual atau memiliki nilai atau harga setelah kita modifikasi, setelah kita buat menjadi sesuatu yang bermanfaat dan lebih menarik. Semoga kalian termotivasi untuk bisa mengembangkan kreativitas kalian sehingga kalian bisa membuat produk sendiri dan bisa minimal menghasilkan uang sendiri. Oke, itu yang bisa Ustazah sampaikan untuk hari ini. Belum ada tugas. Jangan lupa untuk presensi dan juga mempelajari bab selanjutnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Semoga ilmunya bermanfaat. Apabila Ustazah ada salahnya, mohon maaf. Akhiru qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.